rentenir, narkoba. Bukan berarti job itu bagus ya Mas. Kalau kita sadar bahwa kita itu tumbal, hasil itu bersih saja 20.000. Bawa istri nggak boleh. Nah itu makanya saya sebutkan nama hijrah. Jus hilang, datanya nggak ada. Nama saya Rohaji, pemilik warung soto Lamongan Hijrah, tepatnya di muka Hotel Tentrem, Jalan AM Sanaji. Monggo yang pengen mampir. Soto Hijrah itu terbentuk karena posisi kerjaan saya yang dulu abu-abu, dalam arti kerja di atas lumpur lah. Jadi kapanpun bisa tenggelam oleh lumpur itu. Bermula jual soto, yaitu menuju kehidupan yang baru, yang lazimnya manusia bekerja. Nah itu makanya saya sebutkan nama hijrah. Perjalanan dari abu-abu tadi menuju ke yang sebenarnya lah. Sebelumnya gini, kita tahun 99 masuk Jogja, kebetulan dikasih mandat oleh bos saya memegang judi di Jogja, saya Manado. Terus pada tahun 2006 itu Pak Tanto naik Kapolri, tutup semua perjudian, khususnya dingdong. Saya nggak ada kerjaan lain, satu-satunya jalan. Saya berpikirnya masih bingung kerja apa ini, rentenir, narkoba. Yang saya tahu yang cuma itu. Rentenir sudah ada bos saya, narkoba ya mungkin jaringannya sudah luas. Saya mikir apa, bingung, timbul ide cemerlang dari istri saya, Pak manggil kakak Inyonya untuk ngajari soto. Saya wartawan majalah Mandiri 10 tahun, terus aktivis di kampung. Lah ada Cina yang satu itu tahu-tahu kan saya pelopor di sana, ditarik sini, ya kerja ikut saya, nggak ngerti kerja apa. 1 bulan nggak dikasih kerjaan, dikasih handphone baru. Pada tahun 99 handphone ya istimewa tuh. Saya nggak bisa ngoperasikan. Apa suruh ngawasi pekerja, saya kerja apa ini nggak ada. 1 bulan berikutnya dikasih job yaitu petugas harian, jadi manajer harian untuk lokasi. Kalau kita sadar bahwa kita itu tumbal, pekerja kayak gitu itu kan nggak boleh. Saya suatu saat ada tamu yang punya siapa ya saya, harus kayak gitu. Nggak boleh menunjukkan siapa mereka di belakang saya, nggak boleh. Tapi saya sadar tumbal, tapi penghasilan gede, meyakinkan. Ya mau nggak mau ya ikut. Saya nggak kepikir kalau judi ini tutup gimana, saya bingung mikirnya. Nggak ke arah sana udah, nggak terbesit apapun. Iya, kalau dihitung sampai 20-an. Saya di sini Jogja dapat dari kantin 2%, Manado 3%. Itu kan penghasilan gede. Kalau kita lagi jaya ya 1 hari kiriman, bagi. Kadang-kadang 1 bulan sampai 3 kali, 4 kali. Iya, Pak Tanto naik Kapolri itu. Hancurnya kita itu kan dari sana. Perjudian dihapus semua, itu jatuh udah. Manado terakhir yang tutupnya. Saya di sini nggak mengendalikan Jogja, mengendalikan Manado ya, masihan. Anak istri udah keburu dibawa sini. Kan nggak boleh kalau saya buka lokasi di sini, anak saya bawa sini. Karena Jogja tutup, anak saya bawa sini. Nggak tahunya Manado 2 bulan tutup. Lontang-lantung udah, nggak ada kerjaan. Mau pulang Surabaya malu dong. Habis jaya terus pulang ke Surabaya dalam keadaan kiri ya. Jus hilang, datanya nggak ada. Sebetulnya soto pun saya sebetulnya nggak ada minat. Manajemen orang Lamongan itu semuanya kan tertutup sesama
keluarga. Penghasilan nggak dikasih tahu. Padahal rata-rata orang Lamongan kalau yang jualan soto itu rata-rata haji dan punya rumah di desa besar-besar. Saya mikir kalau nggak penghasilan gede nggak mungkin. Tapi kenyataannya ditanya, ojo soro, tertutup sesama saudara. Jangan kedisian sugih lah istilah. Awalnya itu, saya diajari 2 hari, selesai 2 hari ditinggal. Saya kebingungan. Cara ngiris ayam gimana, cara bumbunya. Bumbu yang ada itu ya itu aja. Jadi apa yang dikasih tahu mereka, saya terapkan. Kurang asin, kurang apa ya nggak ngerti. Ngertinya cuman ya sebenarnya saya jualan. Nah, jualan pertama alhamdulillah hasil itu bersih saya dapat 20.000. Dengan rasa bangga dan bersyukurnya saya. Jalan sini sampai Tunjung Baru itu merasa bersyukur. 20.000 kecekel tangan alhamdulillah. Di balik kesuksesan saya ada wanita soleha di belakang saya. Dari sana, nyonya saya bingung, loh 20.000 kok udah tertawa. Ya ini berkah. Lambat laun berjalannya waktu, saya sudah beli rumah, bisa beli rumah. Perbedaan uang besar dengan uang kecil kemarin itu terus terang, kalau diukur dari kebanggaan ke kebahagiaan itu 20.000 lebih bahagia. Karena saya tidur bisa sewaktu-waktu. Tapi pada saat itu saya nggak bisa tidur. Tidur pun pakai sepatu, pakaian lengkap. Kita itu kalau di dunia kayak gitu, 1 detik informasi nggak tertangkap, hancur. Ada tamu ya, ini emang sepatu udah tidur bawa sepatu. Istri nggak tahu, istri ngertinya nilai rupiah. Rupiah jutaan dengan 20.000 kok lebih bangga 20.000. Istri nggak ngerti loh kebahagiaan seseorang. Dari 20.000 saya bangga. 20.000 saya nyarek turu saenake. Gitu. Semuanya orang jualan, orang masak enak tuh banyak, tapi yang bisa laku itu sedikit. Resep itu sebetulnya umum kok Mas. Di YouTube juga banyak, hampir sama. Kuah itu kan bagaimanapun harus ada yang sinkron gitu loh. Kita ngambil kuah bawah, kuah tengah, kuah atas itu kan beda rasa. Makanya kalau pelanggan saya yang fanatik kan nggak mau dijual. Bapak, delek. Makanya saya waktu itu diajak kerjasama, saya nggak mau. Reputasi nanti hancur gara-gara ingin uang sesaat toh. Katakan 25 juta kontraknya, tapi nanti nggak laku ya sama saja. Moto saya cuma satu, rasa bintang 5, harga kaki 5. Dulu saya muat di situ sebetulnya, tak keledek lagi nggak enak. Semuanya, kenapa saya kok diwawancarai mau, itu untuk motivasi anak remaja. Bahwa kerjaan yang dianggap remeh, yang dianggap terendah, jangan disepelekan. Keluarga saya sekarang dulu yang remehkan saya, semuanya ikut sekarang jualan. Begitu di Pare 2 tahun bisa beli rumah di sana. Dulu ada di Condong Catur sana, tapi kembali pada rezeki Allah ya, nggak bisa dikejar. Padahal sini ada waktu jam 2 ke atas itu kan masih kosong. Kalau kita mau mengembangkan biasanya bisa, cuman kenyataannya Condong Catur ya mobil 1 ya hilang. Sementara ini gini, saya ya itu udah kembali lagi ke sifat Jogja sekarang. Menerima pandem itu, jadi nggak ada greget untuk mengembangkan sayap di salah satu kampung yang saya bikin besar, nggak ada. Masalahnya saya mikir gini, hidup itu ya cuman mampir membiaya. Saya sekarang hampir 60, kurang 1 tahun. Kalaupun saya memaksa kehendak untuk buka sana buka sana, penghasilannya untuk apa? Anak biar cari sendiri, kita nggak ninggalkan apa-apa. Ya makanya kita hidup ini ya dinikmati, masa tua ini kita nikmati. Pulang dari sini jam 2, kita bisa istirahat di rumah, jamaah. Istri ini ya pokoknya ngendel terus, nggak bisa dipisah. Ngopi ya ikut, sholat ya sama udah. Hadro ya saya harus ikut, kan menyanyi hadro. Covid itu berkah Mas bagi saya. Anak buah saya malah berkah banyak.
ada THR, ada tunjangan dari anak, ada tunjangan dari putu saya, semuanya ada. Karena kebutuhan kita juga berkurang, pendapatan berkurang. Ya, kalau nggak COVID, kebutuhannya kita kan lebar. Tungguin ya. Karena COVID nggak bisa kemana-mana ya. Karena pengeluaran sedikit, pendapatannya ya cukup. Kalau itu harapan saya itu ada. Karena manajemen, manajemen soto ini saya ciptakan untuk anak saya juga. Setiap laporan harian itu saya sampaikan pada anak saya. Kalau dia di sana juga gitu, habis gajian toh bikin hura-hura sendiri. Temennya ngomong, loh kenapa gak kena bapakmu? Bapak lebih soge kok. Jadi kurang ajar nih, bapak lebih soge lah apa dikei jadi. Cuman anak yang kedua nih kelihatannya memang ada. Biar saja dulu Pak, akademik saya selesaikan, sesuai porsi saya kerja, nanti akan saya teruskan. Untuk judi slot yang manual aja, yang kalau kita yang kita dingdong itu manual, setelan baku, itu aja kita 10 dibanding 3 kemenangan. Tapi kalau yang slot ini dikendalikan elektrik, kapanpun kita bisa menarik mereka. Ya karena ada tarik ulur itu Mas. Kalau waktu Mas duduk mesin yang disetel bagus kan tertariknya tinggi. Wah dapat 2 juta seneng masalah, padahal habisnya sebelumnya itu udah 3 juta. Kenapa judi itu kok mayak terus? Karena kumpul sama orang. Jadi kalau menang itu bangganya dengan orang lain, tapi kalau kalah ya anjir itu sama. Lebih parah sekarang online ini. Kalau dulu manual kan nyetelnya per hari, tutup harus setel lagi loh. Dari 100 mesin yang bagus 20 mesin diacak. Mesin mana aja itu tertutup loh. Saya naik dewe, mana yang pasang besar di los kayak siki, begitu tarik nyet hilang, nggak akan bisa kaya dari judi. Yang kaya bandarnya. Oh saya bisa hidup sehari-hari dari judi sementara, tapi nggak lama akan hancur. Hindari judi. Bahasa saya cuma satu, para pemuda jangan takut untuk berusaha. Karena yang dianggap orang lemah, bahkan dianggap orang kerjaan paling hina, itu menghasilkan emas di balik itu. Keberkahan itu pasti ada. Kehidupan di atas lumpur itu percuma. Nanti suatu saat kita akan bisa tenggelam. Cepat atau lambat pasti tenggelam. Untung saya pada saat itu belum sampai tenggelam, sudah diangkat oleh Allah, tutup. Penghasilan rendah itu jangan diremehkan. Orang usaha itu paling istimewa menurut saya. Apapun usahanya. Bersama bermetamorfosa.